Semut PGSD. Video kali ini akan membahas materi dongeng pada pembelajaran Bahasa Indonesia tema 2, subtema 1 pada anak kelas 3 SD sekolah dasar. Hai, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang dongeng. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, teman-teman mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, teman-teman mampu mempraktekkan pesan moral yang terkandung di dalam dongeng. Nah, di sini siapa yang suka membaca buku, terutama buku tentang dongeng? Wah, ternyata kita sama ya. Saya juga suka membaca dongeng. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ya dongeng itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dongeng. Pengertian dongeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan menurut pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh hayalan, serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ya struktur dongeng itu apa aja sih? Nah, jadi struktur dongeng itu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai suatu cerita dongeng. Yang kedua ada peristiwa atau isi. Ada kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga ada penutup, yaitu kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Nah, adapun yang paling penting dalam penulisan dongeng yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Adapun unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide utama yang mendasari. Contohnya tema persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Kemudian yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Kemudian penokohan adalah sifat tokoh dalam dongeng. Nah, kemudian ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengarnya. Yang terakhir nih teman-teman, ada pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembacanya. Nah, sekarang kita akan menyimak kisah sebuah dongeng. Kita simak sama-sama yuk. Dongeng yang akan kita simak kali ini berjudul Si Ulat Sang Penolong. Si Ulat Sang Penolong. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah tempat yang sangat indah, hiduplah seekor semut dan teman-temannya di dalam tanah. Mereka sangat bangga dengan diri mereka sendiri. Semut hanya mau menyapa dan bersalaman dengan sesamanya saja. Mereka tidak menganggap hewan lain ada. Mereka juga tidak menganggap hewan yang ia temui sebagai temannya. Seperti halnya saat semut bertemu dengan ulat. Ulat yang ramah menyapa para semut yang sedang berjalan. Tetapi semut diam dan tidak memperdulikan sapaan si ulat. Penasaran, si ulat pun bertanya, Semut, kenapa kalian tidak menjawab ketika aku bertanya kepadamu? Memangnya kamu siapa? Badanmu gemuk, berbulu, dan terlihat menyeramkan. Aku takut melihatmu. Aku adalah ulat, tubuhku memang gemuk dan berbulu. Tapi aku akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah suatu saat nanti. Kamu akan berubah menjadi indah. Aku tidak percaya. Kamu adalah hewan yang menakutkan. si semut pun pergi menjauh dari ulat. Si ulat pun merasa sedih. Hari berganti hari.
datang waktu si ulat untuk menjadi kepompong. Setiap hari, si semut hanya sibuk mengumpulkan makanan. Semut mencari makanan hingga ke pinggir sungai. Dia tidak memperdulikan bahaya yang mengancamnya. Tanpa ia sadari, datanglah air banjir sehingga menyeret si semut. Semua teman-teman si semut tidak bisa menolong semut yang hanyut. Tak lama kemudian, tak disangka datanglah seekor kupu-kupu yang sangat cantik, terbang dan menolong si semut dan membawa si semut ke daratan sehingga semut pun selamat. Si semut pun berterima kasih kepada si kupu-kupu karena sudah menolong. Kemudian si semut pun bertanya, Kenapa kamu baik sekali kepadaku, kupu-kupu? Memangnya kamu itu siapa? Apakah kamu tidak mengingatku, semut? Aku adalah si ulat yang dulu kamu hina. Kini aku sudah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Semut pun sangat menyesali perbuatannya dahulu karena telah menghina si ulat. Semut meminta maaf dan berjanji tidak akan sombong lagi kepada siapapun. Nah teman-teman, setelah mendengar dan menyimak kisah si ulat sang penolong tadi, sekarang kita lihat yuk unsur apa aja yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Nah teman-teman, adapun tema dari pembahasan dongeng yang barusan kita dengar tadi, yaitu temanya adalah kesombongan. Yang kedua latar. Latar adalah di mana tempat mereka berada. Nah jadi mereka berada di dalam hutan. Kemudian tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Tokohnya adalah ulat-ulat, semut, dan teman-temannya. Kemudian penokohan. Penokohan adalah sifat tokoh yang ada di dalam dongeng. Sifat tokohnya semut adalah sangat sombong. Sedangkan ulat-ulat adalah ulat yang sangat ramah dan ia suka menolong. Nah teman-teman, adapun pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil dari kisah dongeng tadi, yaitu kita tidak boleh sombong dan tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain, dan kita harus saling menghargai. Nah teman-teman, adapun kesimpulan dari kisah dongeng yang baru kita dengarkan tadi, yaitu di setiap dongeng pasti memiliki pesan moral yang mana pesan tersebut bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Dari kisah si ulat sang penolong, kita harus saling menolong satu sama lain dan tidak boleh sombong terhadap siapapun, karena kita satu sama lain saling membutuhkan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu materi dongeng kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa aja yang terkandung di dalam sebuah cerita dongeng dan bisa mempraktekkan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you for watching.